mengkaji atau membahas tentang mashul khuffain, menyapu dua sepatu saat dalam keadaan safar selama 3 hari atau dalam keadaan bermukim selama 1 hari. Ketika hendak berwudu tidak perlu membuka sepatu, tapi diganti dengan mashul khuff, menyapu bagian atas dari sepatu itu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, sekarang kita masuk kepada persoalan berikutnya dari Thaharah. Dalam Munastarji Muhammadiyah ini membahas tentang tata cara atau kaifiat mandi janabah, atau yang sering kita sebut dengan mandi wajib. Mungkin selama ini banyak di antara kita yang kita tahu dalam melakukan mandi janabah itu hanya minimal 2 saja. Yang pertama berniat untuk mandi janabah, yang kedua mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita. Kan itu kan? Nah, di dalam Tarjih Muhammadiyah disebutkan ada 8 tata cara atau kaifiat mandi janabah itu. Baik itu yang merupakan yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Tapi tata cara melakukan mandi janabah itu ada 8 kaifiat. Inilah yang hendaknya kita ketahui dan kita pahami dengan baik. Karena semua kita pasti melakukan mandi janabah itu. Semua kita. Nah, bagi anak laki-laki, pertama kali dia mandi janabah ketika dia sudah balik, yang ditandai dengan datangnya mimpi basah. Bagi perempuan, ketika dia balik ditandai dengan datangnya haid. Berarti ketika suci wajib untuk mandi. Semua kita wajib mengetahui tentang mandi janabah. Jadi di dalam tarjih disebutkan ada 8. Kita sampaikan dulu kesimpulannya. Apa yang 8 itu? Yang pertama, dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Itu jelas. Yang kedua, setelah berniat membasuh kedua tangan. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri dan menggosokkan tangan pada tanah atau benda yang sejenis. Karena tanah itu benda yang suci. Atau boleh kepada sabun untuk membersihkan tangan tadi, sapukan atau gosokkan tangan ke tanah atau benda yang suci. Yang keempat, setelah itu berwudu seperti berwudu untuk sholat. Baru berwudu. Jadi berwudunya bukan setelah mandi janabah. Walaupun berwudu setelah mandi janabah tidak ada masalah. Tapi yang disebutkan dalam sunnah Nabi, berwudu dulu. Nah, setelah membersihkan kemaluan, kemudian berwudu seperti melaksanakan wudu ketika hendak sholat. Itu yang keempat. Setelah berwudu, baru menuangkan air ke atas kepala dengan memakai wangi-wangian. Nah, kemudian memasukkan jari-jari tangan pada usul ra'si. Usul itu pangkal-pangkal kepala, rambut. Berarti seperti ini sampai ke belakang. Nah, kemudian menggosok-gosoknya. Setelah itu meratakan air ke seluruh badan. Jadi setelah kepala tadi disapu dengan tangan sampai menyela-nyela kepala, lalu meratakan air ke seluruh badan, dimulai dari sisi kanan. Karena Rasulullah suka memulai pekerjaannya dari sebelah kanan berdasarkan hadis. Kemudian lanjut ke sisi kiri dengan cara menggosok-gosok.
dan menuangkan air sampai merata sebanyak 3 kali. Walaupun 1 kali sudah sah, tapi kita akan ingin persis seperti yang dicontohkan atau disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-6, melepaskan ikatan rambut atau cukup menyiramnya saja. Yang ke-7, membasuh kedua kaki masing-masing sebanyak 3 kali. Ingat, membasuh kaki sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan. Dan yang ke-8,